Iya, siap. Iya. Lumayan kan. Cukup aja kalau ini cuma rokok mas. Kalau pas ini cuma rokok. Oh, belum Lu foto dulu. Jangan dulu. Iya, iya. Nanggung. Tanggung. Mas Mildan. Foto-foto tadi. Swiji. Ya. Ini sifatnya diskusi sama organisasi sendiri. Mas Marques, Mas ini kan ada yang Mas? Mesin mana? No? Biar suara ini jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin viral 2 kali berarti ya? Iya. Tahun sama sekarang. Cuman bedanya kalau awal tahun kemarin sama bapak, namanya apa ya? Kalau orang tua sama anak itu kan marah hal yang biasa. Siapa sih orang di dunia ini nggak pernah dimarahin bapaknya? Cuman bedanya kalau beliau itu public figure, aku public figure, akhirnya marahnya jadi bawa ke media. Tapi kan sifat aku menunjukkan kepada kalian bahwasanya kalau orang tua marah itu anak diam. Makanya nggak ada video klarifikasi dari aku, nggak ada open statement dari aku dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi bapak marah, orang tua itu selalu benar, anak itu pasti salah. Jadi nggak ada masalah itu. Tapi untuk yang kali ini, nah ini mohon maaf banget. Aku ini pengen klarifikasi, dalam artian ini klarifikasi hanya untuk menyeimbangkan berita. Setelah aku nggak bisa berbicara banyak masalah kontrak, isi kontrak, terus alasan pengeluaran atau alasan berakhirnya kontrak, selama ini aku quiet, ya kan? Pernah nggak aku nyebutin alasan waktu itu? Iya. Kenapa aku sama Sembodo berakhir? Nggak pernah kan? Karena buat saya, maaf mas, ntar di apa namanya, di sensor ya? Kalimat Sembodonya. Iya, sorry. Kenapa aku sama PO X itu apa namanya, berakhir kerjasama? Karena buat aku 1 sampai detik ini pun mas, jujur aja demi Allah ini, saya itu masih menyimpan rasa terima kasih yang sangat luar biasa besar sama beliau, sama mereka. Karena tanpa bantuan mereka pun MTI nggak akan lahir secepat ini, secepat itu pada saat itu. Makanya semua bentuk ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau semua bentuk perkara perselisihan dan lain-lain yang menurutku, walaupun menurut saya ya pribadi, kalau kita lihat dari akad kontrak dan lain sebagainya, itu benernya saya ini pihak aslinya pihak korban. Nanti kalian akan suatu saat akan tahu sendiri ketika sudah selesai masa penyidikan, karena ini kan semua berkas-berkasnya udah mulai masuk ke Tanah. aku nggak bisa berbicara banyak karena itu hubungannya substansi. Jadi aku nggak pernah ngomong ke media sekalipun kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir, dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga. Saya juga nggak bisa ngomong, karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan marwah salah satu pihak, dan nggak bagus. Karena buat saya pertempuran ini aslinya pertempuran yang sampai detik ini hati nurani saya itu nolak. Tapi karena MTI ini bukan cuman isinya, bukan cuman Rian Mahendra. MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra, bukan cuman Andi, bukan cuman Amri, bukan cuman siapa. Ini banyak orang yang hidup. Banyak orang yang hidup di sini, walaupun hitungannya puluhan, tapi buat aku ini banyak. Dan mereka semua meminta pertanggungjawaban kepada aku sebagai pelindung mereka, kasar. Supaya ini diluruskan, karena kalau enggak, ini akan jadi bola liar. Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga besar juga jadi mencoreng. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan polisian ya. Satu hal yang bisa saya pastikan, semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar. Buat saya itu fitnah. Buat saya itu pembunuhan karakter.
Entah motivasinya apa, saya nggak ngerti. Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara launching promo jalur baru, kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini nggak baik. Karena dengan begini orang akan menilai. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini punya etika moral yang nggak tertulis. Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan kita selesaikan di lapangan. Setiap bentuk perselisihan kita di dalam internal kita selesaikan di internal. Belum pernah ada sejarah. Makanya saya itu bingung, ini benernya pengusaha bis atau bukan. Kenapa sejak saat saya keluar bulan apa sih? Sekarang logika aja deh. YouTube itu kan jadi alat bukti ya. Dalam artian itu adalah jejak digital. Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional. Ya kan? Tanggal 24 Juni. Ya kan? Ya, dan perdana. 24 Juni itu kita trial, Mas. Trial itu apa, Mas? Uji coba armada, Mas. Bis kan baru selesai painting. Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan. Setiap bentuk kerusakan bis itu kan ada dua tipe ya, dua macam. Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang nggak terlihat dari luar. Iya kan? Iya. Makanya kita yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi. Yang dirasakan yang nggak kelihatan dari luar, ibaratnya mungkin kompresor dalamannya kayak gimana, mungkin dryer dalamannya kayak gimana, mungkin kampas koplingnya dalamannya kayak ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat. Ini makanya dibutuhkan trial. Berarti tanggal 24 Juni kita trial. Ya. Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini pra operasional. Namanya bis baru buka, baru jalur baru buka ibaratnya. Kita kan berarti perlu adaptasi jalur kan. Ya kan, pengenalan jalur dulu pada penumpang. Santai-santai Mas. Jangan manik. Pesawatnya dipakai, pesawatnya. Pesawatnya dipakai, pesawatnya. Hah? Pesawatnya dipakai Mas. Saya bikinin dari kertas. Pesawat kertas. Pesawatnya dipakai. Silent aja di saya. Ya. Ya lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, otomatis kan kita butuh pengenalan jalur, ya kan? Jadi bulan Juli itu pengenalan jalur. Bulan Juli saya pakai pengenalan jalur, mungkin menurut saya karena pada saat itu langsung ramai ya. Jadi enak lah pengenalan jalurnya, nggak terlalu lama. Orang udah luas langsung tahu, oh iya jalan dari mana namanya, dari Cipulir jam segini angkatan malam, dari Cipulir jam segini angkatan pagi, dari Karawaci jam segini angkatan malam, dari Karawaci jam segini angkatan pagi. Ini kan butuh waktu. Terus kalian inget nggak? Aku nggak mau ngomong satu arah karena aku pengen kalian sendiri yang menyebutkan, karena ini kan bukti jejak digital. Kalian inget nggak kapan aku bis ditarik secara sepihak? Pas sudah dapat. Ingat nggak? Aku lagi ke Gias bareng sama anak istriku. Iya, pas lagi ke Gias. Tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Berarti bis itu baru jalan berapa bulan? Satu bulan. Dua mingguan. Kira-kira kalau menurut versi mereka ada masalah keuangan, masuk akal nggak? Baru jalan 1 bulan 2 minggu. Ini logika aja. Baru jalan 1 bulan 2 minggu. Buat saya nggak masuk akal kalau alasannya karena faktor keuangan. Karena sejak awal memang administrasi itu mereka yang pegang. Saya ini cuma hak pengendali operasional. Itu nanti akan dibuktikan semua. Jadi kita pun kalau misalnya kebutuhan spare part atau mungkin keuangan atau lain-lain itu minta approval dari mereka dulu. Itu nanti ada bukti chattingnya semua, ada semua. Udah kita siapkan. Makanya saya bilang saya nggak bisa berbicara jauh masalah itu karena itu akan jadi bahan untuk faktor tuduhan penggelapan uang sampai 2 atau penggelapan apa sampai 2,2 miliar ini buat saya nggak masuk akal banget. Nggak masuk akal banget dan luar biasa, ini pembunuhan karakter dan juga fitnah. Tapi saya nggak akan tinggal diam. Saya pasti akan ada tindakan dari kita di jalur hukum. Jadi ada alasan Mas, dimana kenapa kontrak saya sama mereka itu harus berakhir pada saat itu. Alasannya ada juga suratnya. Jadi saya ini ngomong berdasarkan bukti ya. Saya nggak asal cuap-cuap, nggak asal ngomong, nggak asal dengan apa ya, dengan omongan-omongan sepihak itu enggak. Nanti semua sekalian ini jejak digital buat saya. Semua omongan saya nanti akan dibuktikan Mas di konferensi pers kita kedua setelah urusan saya sama kepolisian selesai. Semua omongan saya akan dibuktikan di situ. Karena
waktu saat penarikan armada itu sudah jelas sekali. Poin pertama alasannya apa, poin kedua alasannya apa. Dan itu buat saya alasannya memang karena ada hal yang saya tolak. Ya. Kenapa saya tolak? Karena menurut saya hak-hak MTI ini sendiri belum dipenuhi gitu. Dan mereka inginkan banget gitu. Ibaratnya begini deh, kalau kalian jual rumah, terus rumah kalian belum dibayar atau belum dibayar penuh, mau nggak sertifikat rumah kalian diambil terus balik nama sama nama mereka? Mau nggak? Sama nama yang beli? Mau nggak? Mau nggak? Enggak. Atau siapa yang mau rumahnya dibeli terus belum dibayar penuh atau belum dibayar, terus sertifikatnya dibalik nama atas nama yang beli? Ada yang mau? Enggak ada. Hah? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Makanya terjadi ingkrah atau terjadi ketidaksepahaman lagi. Dan itu sepihak karena kalau mereka bilang tidak ada itikat baik dan tidak ada macam-macam, oh saya masih punya bukti chattingnya semua. Ketika ditarik itu saya sudah bilang, Mas nanti ditarik hari Sabtu hari Minggu ya? Itu Hari Sabtu. Nah, kita ke Gias hari Sabtu. Di situ saya jelas-jelas masih megang bukti chatnya. Mas, saya sudah lama nggak ketemu sama anak istri saya sih. Ini anak sama istri saya lagi datang ke sini pengen ngajak ke Gias. Biarkan saya waktu ini saya tak kumpul sama istri saya itu sama anak-anak. Saya tak nyenengin mereka dulu. Besok Selasa kita ketemu, kita musyawarah. Hasilnya seperti apa saya ikut. Itu udah etikat baik kan berarti. Ya nggak? Udah, terus akhirnya nggak bisa keluar jawaban, nggak bisa harus tarik. Jadi surat itu jam 1 siang datang, jam 5 sore bis lagi ngetem di terminal, ditarik begitu aja. Ya di Polres ya. Buat saya kasar mas ini. Kalau dia orang bis, ya. Kalau dia orang transportasi, buat saya ini kasar. Nggak ada solidaritas atau nggak ada, itu berarti pengen ngebunuh branding secara nggak langsung. Penumpang akan melihat bis udah ngisi, udah mau ngisi, tiba-tiba ditarik. Kan buat saya, maaf aja ini buat saya nggak manusiawi. Saya diam nggak? Ada nggak saya ngomong masalah ini? Ada nggak saya speak up masalah? Nggak ada. Karena apa? Saya masih menjaga rasa terima kasih saya sama beliau. Saya anggap pada detik itu saya udah bener MTI sudah bener-bener didolimi pada saat itu. Tapi saya diam dan saya tidak bersuara sampai detik itu. Udah. Terus langsung lagi alasan saya keluar dari Cawang. Terus mereka bilang saya kabur dan lain sebagainya. Oh maaf, nanti akan saya tunjukkan juga bukti pengusiran dan ancaman akan bawa pengacara dan lain sebagainya kalau saya tidak mengosongkan lokasi Cawang dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika saya pindah sampai sekarang, ada nggak saya ngomong hal seperti itu? Pernah nggak kalian lihat di video live streaming saya atau klarifikasi saya, Mas kenapa pindah dari Cawang? Oh enggak, saya selalu bilang kayak gitu kan. Karena titik transitnya lebih baik di sini. Karena satu hal kita sadar banget mas, bahwasanya perusahaan ini perusahaan kecil. Perusahaan ini perusahaan kecil. Perusahaan yang sedang saya rintis ini perusahaan kecil. Mereka ini perusahaan besar yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya sadar diri banget pada saat. Makanya saya tetap diam, tetap menjaga rasa terima kasih saya. Agustus selesai berarti sudah. Agustus, habis bulan Agustus apa? September nggak ada apa-apa. Oktober ada somasi, November ada somasi atau somasi pertama tanggal berapa? Apa Oktober apa November? Pokoknya itu lah. Jadi dari semua pernyataan yang telah mereka keluarkan, hanya satu yang saya benarkan, yaitu saya mengabaikan somasi mereka. Mengabaikan itu bukan karena saya menyepelekan, tapi karena isi somasi itu menurut saya terlalu menyudutkan saya. Dan kalau saya datangi di tempat mereka dengan pengacara mereka dan lain sebagainya, ini dipikir nanti saya takut. Makanya saya sampaikan pada saat itu kepada yang antar somasi, Mas, kalau memang ini yang ditekankan diberatkan, saya hanya akan berbicara berdasarkan bukti di hadapan penyidik, bukan di hadapan pengacara mereka. Itu jawaban saya jelas. Jadi dan somasi itu kan sifatnya hak. Kalian kalau dapat undangan pernikahan mau datang mau enggak kan itu hak kalian kan. Ya. Nah, jadi buat saya itu hal yang tidak melanggar apapun dan tanpa rasa menyepelekan sedikit pun bukan. Hanya saja saya udah capek energi saya nggak pengen diintimidasi dalam hal apapun. Tiba-tiba November ada laporan ke polisian. Itu juga saya baru tahunya kemarin. Ternyata laporan itu dari bulan November ya? Hah? Bulan kemarin laporan bulan November tanggal berapa? 16. Sampai sekarang belum ada panggilan dari penyidik. Ya. Belum ada panggilan dari penyidik, belum ada panggilan dari pihak manapun juga yang berhubungan dengan kepolisian untuk hal ini.
berarti status saya, Mas, entah saya ini penjahat beneran ya maaf, atau tidak, status saya masih saksi terlapor. Iya, saya belum jadi tersangka, Mas. Iya, belum dipanggil. Ya. Jadi kalau orang mau ngejar saya, sabar, tunggu saya ngukur rompi oranye dulu. Ya. Nunggu saya ngukur rompi oranye dulu, entah ini rompinya ntar saya pakai sendiri atau dipakai sama pihak lain. Nah, itu nanti baru kalian silakan berbicara sih. Sekarang ini kan bola liar ini cuma dilontarkan dari salah satu pihak, dan yang memulai bukan saya. Karena saya udah bilang di awal, pertempuran ini bukan pertempuran yang saya inginkan. Ya, karena saya masih menjaga rasa terima kasih saya kepada mereka. Tapi buat saya ini sudah keterlaluan, karena fitnah ini udah luar biasa. Udah luar biasa parah kalau saya anggap. Karena dampak sosialnya besar. Ya, jadi banyak banget tuh senselan orderan, banyak banget gejolak dari teman-teman yang support aku saat ini. Saya jadi sampai saat ini WA saya nggak berhenti bunyi. Cuma nanya, Mas ini bener apa enggak? Saya simpel, Mas. Lu percaya apa enggak? Enggak, Mas. Ya semua. Karena udah nggak ada energi buat ngeributin hal-hal gitu. Makanya itu akhirnya satu, kalian kesini loh, gue nggak bisa ngasih sajian apa. Saya ini bukan orang yang berlebih ya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini, ngejudge, atau kalian pengen apa ya? Pengen menyatakan status saksi terlapor saya sebagai tersangka, agak ditahan dulu, sabar lah. Biasanya berapa bulan sih, Mas? Sebulan, 2 bulan? Oh lama. Tapi yang jelas akan ada tindakan hukum yang akan saya ambil terhadap hal ini, karena buat saya ini tingkat yang sangat luar biasa, tidak baik dan tidak menyenangkan. Begitu ya. Jadi mungkin Bapak pengacara bisa, Mas, omongan Pak aman ya? Aman. Tolong yang tadi aku kelepasan itu disensor ya, Mas, karena kalau enggak akan jadi kebo. Begitu, mungkin bisa dilanjut. Nanti kalau rekan-rekan ini udah berbicara, kalian silakan tanya jawab atau menanyakan perihal-perihal apa yang kalian ingin tanyakan dalam ini. Oke?